미션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya yang sudah hampir 1 tahun tidak saya upload video di sini. Perkenalkan, nama saya Feriska dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan jurusan Pendidikan Agama Islam akan menyampaikan sebuah materi tentang geopolitik, yang mana pembahasan geopolitik ini terdapat tentang pengertiannya, teorinya, dan juga unsur-unsurnya. Nah, untuk mengetahui teori dan unsur-unsur tersebut, sebaiknya teman-teman harus mengetahui loh terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan geopolitik. Jadi, apakah teman-teman semuanya telah mengetahui apa sih yang dimaksud dengan geopolitik? Jadi, teman-teman yang menonton video ini, geopolitik secara umum adalah pertimbangan dasar dalam penyelenggaraan negara berdasarkan letak-letak geografisnya. Geopolitik dipelajari dalam pendidikan sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang sistem politik yang berhubungan dengan letak geografis. Secara umum lagi, pengertian geopolitik juga bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan, juga strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara. Geopolitik, jika kita lihat secara bahasa, yaitu pengertian geopolitik adalah istilah yang berasal dari kata geo dan politik. Geo sendiri berarti bumi, dan politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu politeia, di mana poli artinya adalah kemasyarakatan yang berdiri sendiri, dan theia artinya urusan. Di Indonesia, pengertian geopolitik juga disebut dengan wawasan Nusantara. Sedangkan ada juga menurut Bahasa Indonesia, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mana pengertian geopolitik adalah ilmu tentang pengaruh faktor geografis terhadap ketatanegaraan. Pengertian geopolitik yang lainnya ada juga seperti adalah kebijakan negara atau bangsa sesuai dengan posisi geografisnya. Nah, jika kalian mendengar kata letak geografis, pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi kan untuk mendengar kata letak geografis. Jadi, apakah teman-teman yang sedang menonton video ini sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan letak geografis tersebut sih? Jadi, letak geografis dalam geopolitik adalah posisi suatu letak wilayah di permukaan bumi yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik dan strateginya. Misalnya seperti apa? Letak absolut, letak lokasi relatif, iklim, dan akses laut. Seperti itu contoh. Jadi cukup sampai sini pengertian tentang geopolitik. Apakah teman-teman sudah paham? Jika sudah paham, sekarang akan kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang teori geopolitik. Terdapat beberapa macam loh teori geopolitik, yaitu yang dikemukakan oleh para ahli, seperti misalnya oleh Friedrich Ratzel, Rudolf Kajon, Walter Raleigh, dan Alfred Thayer, Mahan William, Albert Seversky, dan masih banyak lagi. Akan tetapi di sini saya hanya akan membahas tentang satu dari antara beliau-beliau tersebut, yaitu tentang siapa? Yaitu tentang teori dari Friedrich Ratzel. Apa isi teori tersebut? Apakah ada yang tahu? Pokok-pokok teori Friedrich Ratzel disebut juga dengan teori ruang. Beliau menyebutkan bahwa yang pertama, isinya pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme, yaitu makhluk hidup, yang mana memerlukan ruang hidup cukup agar dapat bertumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, dan juga mempertahankan hidup, menyusui, dan juga mati. Kemudian yang kedua yaitu kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam, di mana hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup. Baiklah, setelah membahas tentang salah satu dari geopolitik tadi, maka selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang unsur-unsur dari geopolitik. Unsur ini terdiri atas 3 hal, yaitu yang pertama wadah.
Unsur ini yaitu terdiri dari wujud wilayah yang ditentukan oleh lautan dan gugusan di ribuan pulau, yang mana tata inti organisasi, yaitu sistem perorganisasian tentang kesadaran dan bernegara. Kemudian ada juga yang kedua, kan ada 3 tadi, sekarang yang kedua yaitu isi geopolitik di Indonesia tercerminkan dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia yang memiliki cita-cita bangsa Indonesia yang Kemudian unsur yang ketiga dan yang terakhir yaitu tata laku. Tata laku ini memiliki 2 unsur lagi, yakni laku batiniah yang berbentuk karena kondisi dalam pertumbuhan hidupnya, dan tata laku lahiriah yakni tentang perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Nah, jadi ini dia 3 unsur tersebut. Oh iya, tadi di awal pembahasan tentang pengertian dari geopolitik, terdapat pengertian bahwasannya geopolitik itu sama kan dengan wawasan Nusantara. Lalu, mengapa dia bisa disamakan dengan wawasan Nusantara? Nah, karena tujuan dari wawasan Nusantara adalah sebagai geopolitik Indonesia. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia secara umum dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Di situ dijelaskan bahwasannya tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi cukup sampai di sini saja presentasi saya pada hari ini. Dengan kerendahan hati saya mohon maaf karena saya memang banyak salahnya ya dalam menyampaikan setiap materi. Dan sebelum saya mengucapkan salam, saya ada satu pantun buat teman-teman yang melihat video saya. Indah bunga di taman, duduk santai makan ketan. Sampai jumpa teman-teman, sampai bertemu di lain kesempatan. Baiklah, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.